Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Hasan Ismail dan juga Nur Aini akan mempresentasikan pertemuan ketiga dari mata kuliah PPTQ Kitab Kuning Kitab Sulamut Taufik yang akan membawakan materi tentang isim, fiil, dan juga huruf. Materi yang pertama yaitu menjelaskan tentang isim. Isim adalah al-ismu huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam tuktazan bi zaman wad'an. Yaitu isim adalah kalimat yang menunjukkan pada makna tersendiri dan tidak disertai dengan status waktu. Ada beberapa cara untuk mengetahui kalimat tersebut termasuk isim atau tidak. Yang pertama yaitu ada bisa menerima i'rab jar, tanwin, al, dan musnad ilaih. Contoh yang pertama, rozulun. Rozulun bisa disebut termasuk kalimat isim karena dia mempunyai ciri-ciri dari isim, yaitu adanya tanwin di kalimat tersebut. Contoh yang kedua, al-maliku. Al-maliku disebut isim karena mempunyai ciri-ciri dari isim, yaitu adanya al. Nah, yang ketiga, alal ardi. Kenapa disebut isim? Karena bisa menerima i'rab jar dari huruf jarnya itu, yaitu huruf jarnya itu kan ala. Nah, bisa menerima atau bisa menjadi jar katanya tersebut karena kemasukan huruf jar dan bisa diterima. Isim juga mempunyai beberapa jenis. Nah, jika dilihat dari jenisnya, maka ada dua, yaitu muzakkar untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Jika isim tersebut berdasarkan bilangan, maka ada ada tiga, yaitu mufrad 1, isim mufrad 1, isim tasniyah yang menandakan 2, isim jamak yang menandakan lebih dari 2 atau banyak. Nah, jika isim tersebut berdasarkan perubahannya, maka ada 2 juga, yaitu isim jamak muzakkar salim untuk laki-laki dan isim jamak muannas salim untuk perempuan. Hai, perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas KPI 2C akan menerangkan tentang pengertian fiil dan huruf. Pengertian kalimat fiil. Fiil merupakan bentuk mufrad dari lafaz if'alun wa fi'alun. Secara bahasa, fiil berarti al-hadasu atau kejadian. Kata fiil berangkat dari wazan fa'ala yang berarti melakukan, bertindak, atau melaksanakan. Ditinjau dari segi istilah, pengertian kalimat fiil adalah sebagai berikut. Fi'lun istilahan kalimatan dalat ala maknan fi nafsiha wa qataranat bi zamanin wad'an. Artinya, kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan atas makna definisi yang terikat dengan waktu atau kondisi. Dalam kaidah bahasa Indonesia, kita mengenal kalimat fi'il dengan kata kerja atau verba. Akan tetapi, istilah kata kerja dalam bahasa Indonesia dengan istilah kalimat fi'il dalam bahasa Arab memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Di antaranya yaitu dalam hal waktu atau kondisi. Dalam kaidah bahasa Arab, kalimat fi'il tidak terlepas oleh waktu. Sedangkan kata kerja dalam bahasa Indonesia terlepas oleh waktu, seperti ajalisu yang artinya aku sedang duduk. Pada lafaz tersebut, keterangan waktu sudah terkandung dalam lafaz itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata aku sedang duduk membutuhkan kata lain yang menunjukkan waktu duduk. Apakah sudah, atau akan, atau sedang,
Dalam contoh tersebut menggunakan kata sedang untuk menunjukkan waktu duduk. Artinya, ia terikat oleh waktu. Contoh seperti wadda, jalasa, akroma, yakro'u. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah bentuk kata kerja untuk masa lampau. Kata al-madi itu sendiri mempunyai makna masa lampau, sebelumnya, akhir, lebih dulu, dahulu, atau lebih awal. Al-madi huwa kalimatun dallas ala ma'nan wa zamanin madha wa qata'a. Yang artinya, fi'il madi adalah kalimat yang menunjukkan suatu pekerjaan pada masa yang telah berlalu atau masa lampau. Contoh fi'il madi: akbala, akala, ja'a, infataha. Ciri-ciri fi'il madi yaitu pertama, menunjukkan masa lampau. Yang kedua, bertemu dengan ta fa'il dan ta ta'nis sakinah. Ketiga, harokat akhirnya berupa fathah. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah dapat bertemu dengan dhamir rafa. Macam-macam kalimat fi'il. Kalimat fi'il dalam istilah bahasa Arab jika ditinjau dari segi perubahan bentuk dan penggunaannya dibagi ke dalam 3 macam. Dan masing-masing dari ketiganya mempunyai ciri-ciri tersendiri. Macam-macam tersebut yaitu pertama, fi'il madi, kedua, fi'il mudhari', dan yang ketiga adalah fi'il amar. Jenis lain dari fi'il adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' sama halnya dengan musyabih, yang artinya serupa atau sama. Maksudnya serupa dengan kalimat isim dalam hal mu'rabnya. Fi'il mudhari' merupakan kata kerja atau verba untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Al-mudhari'u huwa kalimatun dallas ala ma'nan wa zamanin yahtamilu hala wal istiqbala, yang artinya fi'il mudhari' ialah kalimat yang menunjukkan suatu pekerjaan pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Contoh fi'il mudhari' adalah yansuru, yakra'u, yakrimu. Ciri-ciri fi'il mudhari' yaitu pertama, menunjukkan masa sekarang atau yang akan datang. Kedua, diawali dengan huruf mudhari'ah atau alif, nun, ya, dan ta. Ketiga, dan dimasuki amil nawasib dan amil jawazim. Fi'il yang terakhir adalah fi'il amar. Bagian yang terakhir dari macam-macam kalimat fi'il yaitu fi'il amar. Secara leksikal, amar susunan dari huruf a, mim, ro. Bentuk masdar dari madi amaro yang berarti memerintah, menginstruksikan atau menyuruh. Al-amru huwa kalimatun dallas ala ma'nan wa zamanin mustaqabbal. Artinya, fi'il amar adalah kalimat yang menunjukkan makna perintah dan memuat masa yang akan datang. Contoh fi'il amar seperti unsur, ijlis, ta'allam, uktub, dan iftah. Ciri-ciri dari fi'il amar yaitu pertama, menunjukkan arti perintah secara mandiri. Kedua, patut bertemu dengan nun taukid, sakilah, dan khafifah. Penjelasan selanjutnya adalah tentang huruf. Pengertian huruf, salah satu bagian dari kalam. Yang ketiga adalah huruf. Huruf dalam ilmu nahwu mempunyai arti tersendiri yaitu al-harfu huwa kalimatun dallat ala ma'na fi ghairihi. Huruf adalah kata yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lainnya. Dari pengertian di atas, pastinya sudah sangat jelas bahwa huruf dalam ilmu nahwu yaitu kata yang tak dapat diketahui artinya jika tidak disandingkan dengan kata lainnya. Sebagai contoh, ila, kata tersebut adalah termasuk huruf. Dan karena ia sendirian tanpa disandingkan dengan kata lainnya, isim atau fi'il, maka ia tidak dapat dipahami arti sesungguhnya. Tapi, jika ditambah dengan kata lain seperti azhabu ila masjid, saya pergi ke masjid. Nah, kata yang saja tanda itu sekarang mempunyai arti yang jelas yaitu ke. Contoh lain, fi. Kata tersebut juga tidak
tidak dapat diketahui makna sesungguhnya karena belum disandingkan dengan kata lain. Jika ditambah kata lain, contoh, ada rusu fi fossil, yang artinya saya belajar di kelas. Kata yang saya tandai mempunyai arti di. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.